Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem ERP pada perusahaan ABC 10 Skincare. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ialah Sagita Sudiani Anwar dengan NIM 0901062213. Dan selanjutnya ada Fauzia Afrisa Ningrum dengan NIM 090206222026. Yang selanjutnya ada Safira Khansa Padia dengan NIM 090206224044. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Farad Fafala Ahmad dengan NIM 090406222058. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pembukaan, tantangan, mengapa ERP, implementasi pada Aviciten, modul, manfaat ERP bagi Aviciten, dan kesimpulan. Aviciten beroperasi dalam industri skincare yang fokus pada pengembangan produk, perawatan kulit yang berkualitas tinggi dan inovatif. Aviciten menawarkan rangkaian produk perawatan kulit yang diformulasikan dengan bahan-bahan alami dan teknologi canggih untuk berbagai kebutuhan kulit termasuk sunscreen, body lotion, dan lip serum. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Aviciten dalam mengembangkan produk? Yang pertama ada mengelola berbagai jenis bahan baku dan produk jadi dengan masa simpan yang berbeda. Yang selanjutnya, memastikan ketersediaan stok yang cukup tanpa overstocking atau kekurangan bahan. Yang terakhir, memberikan tanggapan cepat dan efektif terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan ERP? Karena ERP ini mengintegrasikan berbagai departemen seperti produksi, penjualan, inventory, dan keuangan dalam satu platform, memastikan aliran informasi yang mulus. Yang selanjutnya, mengurangi pekerjaan manual dengan mengotomatisasi berbagai proses bisnis seperti manajemen inventory dan pemrosesan pesanan. Yang selanjutnya, ERP dapat disesuaikan dan diperluas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis Aviciten. Nah, berikut adalah implementasi ERP pada Aviciten. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu melakukan evaluasi mendalam untuk memahami kebutuhan spesifik Aviciten, termasuk proses bisnis, alur kerja, tantangan yang ada, serta menentukan modul ERP yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaturan sistem. Ini menyesuaikan modul-modul ERP untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan proses bisnis perusahaan. Yang selanjutnya, monitoring awal, yaitu memantau pelaksanaan sistem pada tahap awal untuk memastikan kelancaran operasional dan menangani masalah yang mungkin muncul. Yang terakhir, evaluasi dan optimasi, yaitu melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan meningkatkan efisiensi. Nah, di sini kita menggunakan beberapa modul untuk ERP pada Aviciten ini. Yang pertama, accounting. Fungsi accounting ini adalah meliputi catatan transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, dan biaya operasional yang diotomatisasi untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan manual. Yang selanjutnya, modul email dalam sistem ERP berfungsi sebagai alat komunikasi internal yang terintegrasi memfasilitasi komunikasi efektif antar departemen dan dengan pihak eksternal seperti pelanggan dan mitra bisnis. Yang selanjutnya, sales order. Modul ini dalam sistem ERP berfungsi sebagai alat untuk mengelola dan memproses pesanan penjualan secara efisien. Yang selanjutnya yaitu modul live chat. Dalam sistem ERP berfungsi sebagai alat komunikasi instan yang memungkinkan interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu modul vendor dan purchase. Modul vendor dan purchase dalam sistem ERP berfungsi sebagai platform terpadu untuk mengelola hubungan dengan pemasok dan proses pembelian secara efisien. Nah, manfaat TRP bagi Aviciten ini sendiri yaitu mengurangi waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual dengan mengotomatisasi proses bisnis, seperti manajemen inventory, produksi, dan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu menghindari overstocking dan stock out melalui manajemen inventory yang efisien, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan kehilangan penjualan. Yang selanjutnya yaitu memberikan akses ke data yang up-to-date dan akurat untuk semua departemen yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini memungkinkan tim layanan pelanggan dan mengakses informasi pelanggan dengan cepat dan memberikan tanggapan yang lebih cepat dan akurat.
Nah, jadi kesimpulannya, implementasi ERP merupakan langkah strategis yang penting bagi Avisiten karena membawa perusahaan ke dalam era digital yang lebih terintegrasi. Dengan memanfaatkan ERP, Avisiten dapat mengonsolidasikan dan menyatukan berbagai proses bisnisnya seperti manajemen inventory, produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu platform terpusat. Yang selanjutnya, ERP menawarkan solusi yang komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan Avisiten dalam industri skincare. Modul-modul yang disediakan oleh NWP ERP mencakup manajemen rantai pasokan, analisis laporan keuangan real-time, manajemen relasi pelanggan atau CRM, dan lainnya. Dan yang terakhir, implementasi NWP ERP diharapkan dapat signifikan meningkatkan efisiensi Avisiten dalam mengelola operasi sehari-hari. Dengan proses yang lebih terstruktur dan terotomatisasi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengurangi waktu siklus bisnis, dan meningkatkan akurasi data. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada modul purchase dan vendor. Di sini kami menggunakan plugin Apim Inventory. Lalu kita masuk ke suppliers. Di supplier ini kami sudah memasukkan 2 vendor. Lalu juga bisa menambahkan vendor baru dengan klik add new supplier. Lalu kita kembali ke stok sentral. Di stok sentral ini berisi berbagai macam produk yang akan kami jual. Lalu kita akan ambil contoh salah satu produk ini, facial wash. Di sini memasukkan nama produk, lalu deskripsi produk bagaimana, lalu di sini kita bisa menambahkan image. Lalu ini ada regular price, yaitu harga yang akan kami jual. Lalu di sini sell price, yaitu harga diskon. Nah, di sini kita memasukkan purchase price, yaitu harga beli vendor. Contoh kita masukkan nominal sekian. Lalu di inventory ini, kuantitinya kita setting 10. Lalu di supplier ini kita masukkan salah satu vendor dari 2 vendor tadi. Setelah itu klik update. Lalu kita masuk ke purchase order. Di sini terdapat riwayat pemesanan yang kita coba sebelumnya tadi. Lalu kita akan membeli produk dari sebuah vendor. Kita klik add new PO. Lalu kita pilih vendor yang akan kita beli. Terus kita masuk di sini ada PO date, lalu PO status kita klik order, lalu kita masukkan tanggal perkiraan barang tersebut datang. Lalu di sini kita add item, add product, lalu kita klik produk yang yang disediakan oleh vendor PT Kosmetik. Lalu kita bisa edit quantity yang ingin kita beli berapa. Kita ambil 5. Lalu kita save. Nah, kita cek sebelumnya tadi pada stok sentral. Kita akan memastikan stok facial wash yaitu 10.
Lalu kita lihat ke inbound stock. Nah, di sini sudah masuk stok 5 yang akan dikirim. Lalu kita kembali ke purchase order. Kita edit pada bagian status. Kita klik terima receipt. Kita lihat inbound stoknya. Sudah hilang karena tadi barang sudah diterima, lalu barang yang di inbound stock akan masuk ke stok sentral. Jadi kita membeli 5 item, jadi sekarang facial wash-nya bertambah menjadi 15. Yang tadinya 10 menjadi 15 item. Baik, saya selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sales dan live chat. Di sini sales kita menggunakan plugin WooCommerce dan chat menggunakan plugin Chris Chatting. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan websitenya. Di website kami tersedia 4 menu, yaitu Home, Checkout, Cart, dan Shop. Nah, di bagian home sini ada informasi dan beberapa tampilan produk yang kita jual. Kemudian ini ada postingan yaitu Helvetic dan Welcome to our shop and have a great day. Ini muncul di sini juga. Kemudian ke menu checkout. Di menu checkout ini belum bisa karena kita belum menambahkan produk ke keranjang. Ini kita coba menambahkan produk ini ke keranjang. Nah, ini sudah masuk ke barang. Kemudian kita klik check out. Nah, ini langsung masuk ke menu checkout, yaitu untuk mengisi informasi mengenai penerima. Ada email penerima, alamat penerima, kemudian ada billing address, dan ini ada shipping option, bisa pilih free ongkir atau enggak. Di sini saya pilih free ongkir. Kemudian di sini juga bisa payment option, dan ada tambahkan note. Kita bisa menambahkan pesan ke pelanggan, contohnya seperti sudah place order. Nah, jika sudah seperti ini, berarti pesanan sudah diterima oleh pelanggan, oleh pembeli. Kalau begini berarti pesanan sudah diterima oleh penjual. Kemudian untuk fitur chat ada di sebelah sini. Ini kita coba chat. Akan masuk ke pesan dari penjual, itu atau kita kiriman tadi. Kemudian kita nah, ini juga akan masuk ke pelanggan. Jadi ini adalah fitur live chat kami.
Kemudian kembali ke formulir tadi, masuk ke bagian WooCommerce yaitu menu order. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tadi yang masuk, pesanan yang masuk dari Safira dikirim ke kita. Ini kita bisa lihat detailnya di sini. Topik yang dibeli dan alamatnya, kemudian ada lognya juga, tolong segera dikirim, jadi akan segera akan proses. Kita klik di sini untuk memproses, ubah statusnya ke proses, kemudian apply. Jadi statusnya akan berubah menjadi proses. Jika sudah selesai proses, bisa langsung diubah menjadi complete. Dan statusnya juga sudah berubah menjadi complete. Kemudian uang akan diterima oleh penjual dan masuk ke menu reports. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian reports ini. Baik, untuk selanjutnya ialah penjelasan mengenai accounting. Di WordPress sendiri, accounting terletak pada WooCommerce, lalu pada report. Nah, setelah itu di sini akan muncul grafik selama 7 hari ke belakang. Di sini kita bisa memilih 7 hari ke belakang, bulan ini, bulan lalu, atau tahunan. Di sini juga kita bisa mengekspor grafik ini untuk di-download ke device kita. Lalu di sini ada customer. Nah, di sini juga sama seperti tadi, cuman di sini menggunakan bar chart. Di sini kita bisa memilih tahunan, bulan lalu, atau bulan ini, atau 7 hari ke belakang. Lalu di sini ada stok barang di perusahaan kita. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai accounting sendiri. Untuk selanjutnya ialah penjelasan mengenai modul email pada aplikasi open source ERP WordPress. Di sini kita menuju ke WPRP dan menuju setting. Lalu di sini kita menuju ke emails. Nah, di sini ada opsi untuk pengirim email. Di sini ada pengirimnya bernama AVC10 Skincare. Email yang mengirim ialah ini, Usia Afrisaningrum@gmail. Lalu di sini kita bisa menambahkan header image dan di sini kita bisa menambahkan footer. Lalu di sini kita bisa mengetes koneksi email kita dengan cara kita masukkan email yang ingin dikirim.
yang ingin dituju, mohon maaf. Ini misal kita masukkan email ini lalu kita kirim, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, setelah itu maka email akan langsung terkirim kepada alamat email yang tertera di sini. Lalu di sini ada notification and templates. Ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Di sini ada HRM, CRM, dan juga accounting. Lalu di sini ada email templates. Nah, di sini kita bisa menambahkan baru atau mengedit yang lama ataupun juga menghapusnya. Di sini kita semisal menambahkan judul AVC 10, namanya AVC 10, lalu subjeknya promote. Lalu di sini kita bisa masukkan isi dari email yang akan kita kirim. Misal let's try our new product. Di sini kita juga bisa mengedit ketebalannya, kemiringannya, ataupun yang lain-lainnya. Misal kita sini kasih bold, lalu kita buat seperti ini. Kita juga bisa menambahkan link dengan klik di sini, lalu kita klik add new, maka template berhasil dibuat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.